Jarang tampil, Epi, preman pensiun jadi pedagang kaki lima. Kabar mengejutkan datang dari komedian Epy Kusnandar. Lama tak muncul di layar kaca, Epy ternyata sedang rajin menekuni bisnisnya menjadi pedagang kaki lima. Pemeran tokoh Kang Mus dalam serial Preman Pensiun ini mengaku karirnya di dunia hiburan tengah meredup. Dia kalah bersaing dengan artis-artis pendatang baru. Saya nggak tahu mau usaha apa, akhirnya coba-coba jadi pedagang kaki lima. Walaupun pendapatan tidak seberapa, tapi bisa untuk makan sehari-hari, ungkap Epy dikutip Dream dari Pojok 1 ID Selasa 1 Agustus 2017. Pria yang pernah mengidap kanker otak tersebut kini punya usaha kuliner, bukan sebuah restoran. Epy hanya membuka lapak di pinggir jalan. Sehari saya dapatnya nggak sampai 1 juta, belum dipotong modal dan untuk bayar gaji orang. Namun alhamdulillah masih bisa kasih makan anak istri, tuturnya melanjutkan. Ya, kita doakan saja agar usaha Kang Mus laris manis di serbu pembeli. Kisah si mantan preman Kang Epy melawan tumor otak. Didin klakson kendaraan di belakang mobil yang dikendarai Epy Kusnandar memekakan telinga. Tetapi Epy bergeming. Dia tak dapat lagi memacu mobil yang dikendarainya. Dia membuka kaca mobil di sebelah kanannya dengan kondisi lunglai. Tangan kanannya memberi tanda meminta kendaraan di belakang mobilnya untuk melaju. Dengan sisa tenaga, tangan kirinya meraih ponsel. Dia kemudian mencari nomor telepon seorang kawan yang bisa dihubungi. Tolong saya, posisi di pertigaan jalan Raden Saleh dan Jalan Cikini, kata Epy dengan suara lemah. Ponselnya terjatuh, dia pingsan. Saksi menyebut yang terlihat bola mata Epy putih. Saat tersadar, dia mengetahui sedang dirawat di rumah sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Setelah ditangani, Epy sempat dibawa ke rumah sakit Triadipa. Dari situ, dia sempat didiagnosa mengalami penyakit yang berbeda. Penyakit yang diderita Epy baru diketahui saat dia menjalani pemindaian otak di Rumah Sakit Abdiwaluyo, Jakarta Pusat. Benjolan sebesar biji sawi itu menjadi penyebab rasa nyeri di kepalanya. Sakitnya luar biasa di kepala tengah. Peristiwa itu bukan bagian dari adegan film yang dimainkan Epy. Itu terjadi saat Epy hendak pulang menuju rumahnya di sekitar kawasan Kalibata. Usai menyelesaikan latihan teater di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Dia tak ingat betul tanggal persis peristiwa itu terjadi, pokoknya di suatu malam di 2011, ucap dia. Menurut Epy, kondisi tersebut merupakan akumulasi rasa sakit yang dihiraukannya, padahal dia sebetulnya sudah sering merasakan sakit luar biasa di bagian kepala tengah. Rasanya di pusat pemikiran, kalau mikir yang gak terperkirakan suka ngecuit, ucap dia. Dokter yang mendiagnosa di Rumah Sakit Abdiwaluyo, Jakarta Pusat menyebut, kata dia, benjolan kecil itu merupakan awal tumbuhnya tumor. Untungnya benjolan tersebut belum memasuki stadium kritis. Kalau bicara stadium, belum masuk stadium diskotik karena sudah dibongkar, belum masuk stadium kanker gejala tumor, tutur pemeran Kang Mus dalam sinetron pemeran Preman Pensiun itu. Dia merasa temuan benjolan kecil gejala tumor di kepalanya tersebut tidak segera terdeteksi sehingga tidak berkembang ke otak. Untungnya saya pemalas, jadi otaknya nggak apa-apa. Kalau Mas Kasino kan terlalu kreatif, jadi larinya ke otak. Kalau saya terlalu malas, ucap dia sembari tertawa. Epy mengingat gejala tumor yang tumbuh di kepalanya itu muncul lantaran pola hidup tidak sehat yang dijalankannya. Sebab selepas tidak tinggal dengan orang tua dan berkuliah di jurusan teater, Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dia mengalami masa-masa berat.
Di masa-masa itu ia kerap tidur berpindah dan kerap menyantap makanan tak sehat. Tidur kadang-kadang di kantor pos Satpam Taman Ismail Marzuki, kadang di pusat perfilman Usmar Ismail. Makanya mie instan terus. Ngegembel ya, ujar dia sembari mengingat. Pola hidup tak teratur itu kala dia lantaran ambisi untuk menjadi aktor teater yang mumpuni. Ambisi itu tertanam dalam pikirannya sejak SMA. Awalnya seorang kawan berteater SMA, Herman Zahara, menulis puisi "Ada suara aneh di depan". Barulah ia sampai sekarang, itulah yang membuat saya penasaran mengejar cita-cita di Jakarta, kata dia. 2 jalan pertolongan. Selama hampir 4 tahun Epi menjalani berbagai pengobatan. Dalam kondisi sakit itu dia masih enggan mengiyakan tawaran dokter untuk dioperasi, sebab biaya yang dibutuhkan untuk operasi saat itu tergolong besar. Saat itu nggak sempat menghitung, gambarannya sebidang tanah sisa-sisa peninggalan orang tua juga sempat mau dijual. Sudah mau patungan sama ibu dan mertua, ucap dia. Biaya selama masa pengobatan itu hingga kini tetap dirahasiakan istrinya, Karina Ranau. Alasannya agar Epi tak terbebani dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Nanti kepikiran sebagai bayarannya kamu hidup sehat lahir dan batin, kata Epi menirukan ucapan Karina. Berbagai warga yang bersimpati kerap mendatangi rumahnya. Mereka tak hanya menawarkan berbagai obat herbal, ada juga yang datang untuk mendoakan kesembuhannya. Komunitas dari berbagai agama, ucap dia. Atas saran pemeran di Suami-Suami Takut Istri, Putih Nur, dia mengunjungi pengobatan herbal Jeng Ana. Di pengobatan herbal itulah dia merasa penyakit yang dialaminya berkurang. Obat dari dokter tetap dikonsumsi. Jadi dua jalan pertolongan, medis tanpa operasi untuk membunuh bibit-bibit tumor, dan ramuan herbal dari Jeng Ana, kata dia. Selain mengkonsumsi obat herbal dan medis, Epi kala itu mengubah pola hidupnya secara drastis. Dia juga kembali berolahraga. Saya mengoleksi sepeda tua untuk olahraga, mengenang masa kuliah saat jadi pengantar koran di kawasan Pejabat Menteng, kata dia. Belakangan setelah kondisinya semakin membaik, dia mulai mengurangi olahraga sebab gerak olah yang tubuh yang dia lakukan tercurahkan pada aktivitas seni peran. Di seni peran itu dia juga memanfaatkan sebagai terapi agar pikiran dan darah tidak membeku, ucap dia. Dia berbagai pesan kepada penderita kanker dan tumor. Menurut dia, para penderita kanker dan tumor seharusnya dapat berkisah kepada orang yang terdekatnya, agar masalah yang diderita tidak menjadi beban sendiri, agar tak traumatik kalau ditanya sakit apa. Jawab, tidak sakit apa-apa kok, dan mempersiapkan mental kalau sewaktu-waktu dipanggil harus siap, ujar dia. Kini kondisi kesehatan Epi kembali prima. Dia telah kembali ke dunia seni peran. Pementasan teater berjudul Atas Nama Kota yang rencananya digelar pada 25 Februari 2017 dan satu pementasan menyambut ulang tahunnya Stand Up Is Dead pada 1 Mei 2017 telah dipersiapkan. Selain pementasan teater, dia pun telah terlibat dalam produksi film horor terbaru besutan sutradara The Mo Brother. Alhamdulillah pensiun dari preman itu bisa mengerjakan yang lain. Kemauan lain masih ada tapi tidak muluk-muluk. Saya ingin berbagi pengalaman apa yang dirasakan dan didapatkan tahun sebelumnya. Yang penting sehat, ucap dia.